Rusia mengaku siap membantu Venezuela untuk melawan tekanan Amerika Serikat di kawasan Karibia. Kesiapan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Kedua negara itu memang memiliki hubungan diplomatik kuat yang ditunjukkan dari perjanjian kemitraan strategis bahkan sejak Venezuela masih dipimpin oleh Presiden Hugo Chavez. Tindakan Rusia ini merupakan respon dari pengerahan aset-aset kunci militer AS ke wilayah perairan Karibia, termasuk kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, yang diklaim Trump dikerahkan untuk operasi memberantas narkoba. Langkah ini menciptakan skenario yang dikhawatirkan banyak pihak, konfrontasi antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, Rusia dan Amerika Serikat. Sejauh mana Putin akan mempertaruhkan sumber daya militernya, mengingat Moskwa saat ini juga masih berperang di balagan Ukraina. Dan bagaimana dinamika hubungan Putin dengan Presiden Donald Trump bisa membatasi potensi perang di Amerika Selatan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hubungan diplomatik dan militer antara Moskwa dan Caracas telah terjalin kuat selama puluhan tahun. Aliansi mereka terbentuk sejak era Presiden Hugo Chavez, pendahulu Nicolas Maduro sebagai orang nomor satu di Venezuela. Melansir Newsweek, aliansi ini dikuatkan kembali pada Mei 2025 dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis oleh kedua pemimpin negara. Perjanjian itu kini berada pada tahap akhir ratifikasi oleh Parlemen Rusia. Dalam komentarnya pada Selasa 11 November 2025, Sergei Lavrov menegaskan bahwa Rusia siap membantu Venezuela sesuai dalam kerangka perjanjian yang telah disepakati. Ia menjelaskan perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan perlunya melanjutkan kerjasama keamanan, termasuk dalam hal teknis militer. Dukungan Rusia tidak hanya terbatas pada retorika politik. Bukti nyatanya telah terlihat, termasuk operasional pabrik amunisi Kalashnikov di Venezuela sejak Juli 2025. Rusia juga sempat mendaratkan pesawat kargo mereka di Venezuela yang diketahui mengangkut peralatan pertahanan dan telah dikenai sanksi AS pada akhir Oktober lalu. Meskipun Venezuela belum secara resmi meminta bantuan militer atau penempatan senjata, pejabat senior Rusia telah membuka spekulasi tentang pengiriman pasokan persenjataan canggih Kremlin. Alexei Zuravlev, anggota Komite Pertahanan Duma Negara alias Majelis Rendah Parlemen Rusia, menyiratkan bahwa Moskwa dapat membekali Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah Oresnik. Rudal ini pernah digunakan Rusia dalam serangan di Ukraina. Opsi lain adalah rudal jelajah kaliber yang juga telah teruji di medan perang. Zuravlev menggarisbawahi komitmen Rusia untuk mempersenjatai sekutunya. Ia juga memberikan peringatan tegas terhadap Amerika Serikat bahwa mereka mungkin akan mendapatkan beberapa kejutan. Sementara dari sisi Venezuela, Menteri Pertahanan mereka Vladimir Padrino Lopez telah memerintahkan mobilisasi 200.000 tentara di seluruh negeri pada Selasa 11 November 2025 lalu untuk merespon ancaman dari Washington. Menlu Venezuela, Ivan Gil Pinto, turut menyatakan rasa terima kasihnya atas solidaritas Rusia dalam membantu mempertahankan kedaulatan Caracas. Di balik retorika keras Moskwa, para analis keamanan regional melihat adanya batas-batas jelas yang akan menahan Putin dari komitmen militer langsung. Apalagi jika harus berkonflik secara langsung dengan Amerika Serikat. Faktor penghambat utama jelas adalah perang di Ukraina. Tentara Rusia telah terperosok selama hampir 4 tahun di garis depan, yang menyebabkan kerugian besar dengan lebih dari 1 juta personel tewas untuk merebut sekitar 20% wilayah Ukraina. Ex-atase pertahanan Inggris untuk Rusia dan Ukraina, John Foreman, tak yakin Rusia akan mengirimkan personel secara langsung ke Venezuela. Pandangan serupa disampaikan Christopher Sabatini, peneliti senior di Chatham House, yang menyebut pengiriman pasukan akan terlalu provokatif. Dukungan militer Rusia ia prediksi akan lebih fokus pada aspek yang tidak memerlukan pengerahan pasukan besar, seperti berbagi intelijen siber atau pendanaan kelompok proksi.
Moskwa diprediksi hanya akan menggertak AS secara politik, alih-alih menggerakkan kehadiran militer secara langsung. Faktor kedua adalah dinamika hubungan antara Putin dan Trump. Ex-duta besar AS untuk Panama, John Philly, menilai Putin tak ingin memusuhi Trump dengan tidak mengirimkan peralatan militer baru ke sebuah konflik yang berada di wilayah pengaruh Trump. Putin juga tampaknya akan berhati-hati untuk tidak memusuhi Trump di tengah mulai mencairnya hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Meski begitu, Moskwa tetap dapat membantu Maduro dengan berbagi intelijen sinyal atau siber, tapi sulit untuk melihat alasan kuat mengapa Kremlin akan mengulurkan tangan. Philly menegaskan Putin tidak akan bertaruh pada pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin Rusia itu kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Skenario konfrontasi di Karibia Selatan adalah perpaduan berbahaya antara ambisi politik, aliansi usang, dan realitas geografis. Di satu sisi, kehadiran militer AS dilakukan di tengah klaim penumpasan narkotika. Tindakan ini meningkatkan tekanan ke level maksimal terhadap rezim Nicolas Maduro yang rapuh. Di sisi lain, Rusia menggunakan kemitraan strategisnya sebagai alat diplomatik untuk menantang hegemoni AS dengan menawarkan janji senjata canggih. Tetapi keterlibatan militer langsung Rusia dalam konflik Venezuela diperkirakan akan terhalang oleh keterbatasan sumber daya akibat perang di Ukraina. Plus kehati-hatian strategi Putin untuk tidak memprovokasi eskalasi yang tidak perlu dengan Donald Trump. Dukungan Rusia kemungkinan akan bersifat terbatas pada dukungan politik, siber, dan membantu negara itu terhindar dari sanksi lebih lanjut. Akan seperti apa kelanjutan ketegangan yang berlangsung di Karibia ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.